Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Nur Rahman dengan NIM 056400456. Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari UPBJJ Malang. Dalam video kali ini, saya akan memperlihatkan langkah-langkah saya mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data dengan dua bagian, yaitu praktikum transaksi basis data, praktikum basis data terdistribusi. Nah, sebelum mulai prakteknya, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu kasusnya. Transaksi ini menggunakan basis data rumah sakit yang kita buat kemarin. Transaksi berfungsi untuk menjaga konsistensi data dengan properti ACID, yaitu atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Dalam praktikum ini kita akan mencoba 4 perintah transaksi, yaitu commit, rollback, checkpoint atau save point, dan trigger melalui halaman PHP MyAdmin. Oke, langsung saja kita buka examnya. Seperti biasa, aktifkan Apache MySQL. Kita masuk localhost PHP MyAdmin melalui admin di MySQL. Pertama-tama kita akan mencoba perintah commit. Masuk ke database rumah sakit, cari tab root change, create new, kita namakan dengan transaksi 1. Nah, pada bagian definition ini kita ketikkan perintah seperti berikut. Lalu kita klik go. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, transaksi ini belum ada commitnya. Oke, kita coba jalankan transaksi 1 pada menu SQL. Kita ketikkan perintah call, kita klik go. Data ID pasien 6 muncul di layar, tapi karena tidak ada komitnya, maka data ini tidak tersimpan. Pada bagian tabel pasien, ID pasien 6 tidak muncul di sini. Oke, sekarang saya akan buat transaksi 2 yang sudah ditambahkan dengan commit. Kita klik prosedur, create new. Kita tambahkan transaksi 2. Drop pada definition, kita ketikkan ya, yang pembedanya ini, kita tambahkan commit di sini. Lalu kita klik go. Oke, setelah muncul seperti ini, kita coba jalankan transaksi 2 tadi di SQL seperti tadi. Lalu klik go. Oke, tadi kan kita cek di pada tabel pasien, ID pasien 6 ini tidak muncul kan. Oke, kita cek lagi. Nah, sekarang muncul. Jadi tanpa commit, perubahan tidak akan tersimpan. Selanjutnya kita akan masuk ke perintah rollback. Rollback digunakan untuk membatalkan perintah yang sedang berjalan sebelum commit dilakukan. Ini berguna ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di tengah transaksi. Oke, kita buat transaksi 3. Di bagian definition kita ketikkan perintah seperti berikut.
Nah, perintahnya seperti ini. Oke, kita klik go. Oke, berhasil. Kita jalankan di SQL-nya. Transaksi 3. Klik go. Nah, hasilnya nama pasien ID 3 tetap tidak berubah karena sudah di rollback sebelum commit seperti ini. Saya akan coba lagi dengan transaksi 4 yang lebih kompleks, ada insert data baru dan update nama pasien, namun setelah insert langsung di rollback. Oke, kita prosedur lagi. Oke, transaksi 4. Pada definition kita ketikkan perintah berikut. Nah, perintahnya seperti ini. Kita klik go. Oke, berhasil. Kita jalankan di SQL-nya. Lalu klik go. Nah, hasilnya insert Hanif tidak masuk karena di rollback, tapi nama pasien di ID 3 berhasil berubah menjadi Septian karena perintah update ada setiap rollback dan sebelum commit seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke simulasi checkpoint atau save point. Save point adalah titik simpan di tengah transaksi sehingga rollback tidak harus kembali ke awal, cukup ke save point terakhir saja. Oke, kita buat ke producer, kita buat transaksi 5. Kita ketikkan perintah berikut. Nah, perintahnya seperti ini. Kita klik go. Oke, berhasil. Kita jalankan di SQL-nya lagi. Kita panggil transaksi 5. Lalu klik go. Nah, hasilnya data yang masuk hanya ID pasien 7 dan 9. ID pasien 8 tidak masuk karena di rollback ke poin 1 sebelum data 8 dimasukkan seperti ini. Oke, kita masuk ke simulasi terakhir, yaitu simulasi trigger. Trigger adalah perintah yang otomatis berjalan ketika ada perubahan pada tabel, biasanya berupa insert, update, atau delete. Trigger punya dua kata kunci pemicu, yaitu before yang berjalan sebelum perintah atau after yang berjalan setelah perintah. Untuk mencoba trigger ini, saya perlu tambahkan dua tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Oke, kita klik database rumah sakit. Saya tambahkan di MySQL-nya langsung dengan perintah berikut. Di sini saya akan mengatur relasinya melalui tab designer lagi. Oke, setelah kita mengatur relasinya, kita akan menambahkan data pada tabel obatnya. Kita klik sekian, kita klik
tambahkan ya di sini. Selanjutnya kita akan buat trigger melalui menu SQL. Nah, setelah itu kita klik go. Trigger TG jual sudah terbuat. Sekarang saya akan coba jalankan dengan memasukkan data ke tabel transaksi obat. Pada SQL kita ketikkan perintah go. Oke, kita klik go. Nah, kemudian saya akan mengecek tabel obat dan stok amoxicillin yang tadinya amoxicillin ada 20, sekarang otomatis berkurang jadi 15. Trigger berhasil berjalan. Nah, oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu basis data terdistribusi. Pada praktikum ini kita akan melakukan replikasi basis data dari komputer 1 Windows ini sebagai master ke komputer 2, yaitu Ubuntu. Di sini saya sudah download VirtualBox-nya dan menginstal Ubuntu-nya. Sebagai nanti akan digunakan sebagai slave yang dijalankan lewat VirtualBox ini. Setiap perubahan data di komputer 1 akan otomatis tersinkron ke komputer 2. Oke, berhasil ya. Oke, di sini komputer 1 dan komputer 2 yaitu Ubuntu ini sudah di satu jaringan yang sama. Nah, setelah kita masuk di browser di PHP MyAdmin-nya, kita klik replacement. Setelah itu konfigurasi it, kita klik database rumah sakitnya. Nah, kita salin 4 baris ini. Setelah itu masuk ke examnya. Pada MySQL kita klik config myin, nanti akan muncul notepad seperti ini. Kita pastekan di bawahnya sini. Setelah itu save. Setelah itu reset MySQL dan APC-nya dengan cara stop keduanya, terus start kembali. Nah, sudah berhasil di reset, kita kembali ke halaman replacement-nya dan klik go. Setelah muncul seperti ini nanti akan digunakan untuk akun di komputer 2-nya. Selanjutnya kita akan buat akun replikasi. Klik menu user akun, klik add user akun. Setelah itu kita ketikkan nama, misal pada hostname ini kita ketikkan IP address pada IP komputer 2 tadi. Kita password. Pada bagian replication client kita centang, replication slave kita centang juga. Setelah itu kita klik go. Oke, akun berhasil dibuat. Setelah itu saya akan ekspor dulu file database rumah sakit ini untuk dimasukkan ke komputer 2. Kita klik database rumah sakitnya, klik ekspor. Kita memerlukan flash disk untuk mengekspornya. Oke, kita salinkan ke flash disk tadi. Setelah itu kita masuk ke komputer 2. Di pojok kanan ini kita klik kanan, kita pilih flash disk kita tadi, misal Toshiba gitu. Nah, kita salin database-nya tadi. Nah, sudah tersalin. Setelah tersalin, kita buka terminal pada Ubuntu-nya. Kita akan membuka exam di Ubuntu-nya dengan di terminal dengan perintah masukkan password.
masukkan MySQL-nya dan APJ-nya. Setelah itu kita masuk ke Firefox untuk membuka MySQL di browser localhost. Kita ketikkan localhost /php/myadmin. Tampilannya akan seperti ini. Kita buat rumah sakit, kita create. Setelah itu kita klik menu import. Pada browser ini kita cari file tadi. Setelah itu kita import. Database-nya berhasil terimport. Tabel-tabel pada komputer 1 tadi sudah muncul di Ubuntu-nya komputer 2. Nah, selanjutnya kita konfigurasi replikasinya. Kita klik replication pada ini, pada Ubuntu-nya, konfigurasi it. Konfigurasi it, kita masukkan username tadi yang telah kita buat zero, masukkan. Nah, host ini IP-nya IP komputer 1. Untuk port ini kita ambil dari sini. Sebelum mengklik go, kita harus mengedit file my.cnf terlebih dahulu. Setelah saya selesai mengedit file my.cnf-nya, kita save, kita reset MySQL-nya. Setelah terreset, kita kembali ke halaman browser PHP myadmin-nya tadi, dan kita klik go. Kalau muncul seperti ini, artinya Slack belum aktif dan konfigurasi bisa dilanjut. Kemudian, tak lama kemudian, sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian. Kok bisa terus? Aku sudah kehabisan waktu. 2,5 jam kemudian. Nah, kita buka terminal Ubuntu-nya. Catat file ininya sama positionnya. Kita ketikkan perintah di sini. Aplikasi sudah berhasil. Select running yes, SQL yes, dan kita bisa cek di sini. Ini yes. Nah, sekarang kita akan uji replikasinya. Saya akan kembali ke komputer 1. Buka tabel obat. Kita tambahkan data lagi. Nah, saya sudah menambahkan data pada tabel obat, yaitu paracetamol dan vitamin C. Ini pada komputer 1. Sekarang kita cek di komputer 2. Masuk ke sini, kita ke tabel obat, kita refresh. Nah, otomatis pada komputer 2 ini, pada tabel obat sudah sama dengan komputer 1, yaitu saya tadi inputkan paracetamol dan vitamin C. Aplikasi dari komputer 1 ke komputer 2 Ubuntu sudah berhasil. Demikian langkah-langkah tugas 3 mata kuliah basis data yang terdiri dari praktikum transaksi dengan simulasi commit, rollback, checkpoint, dan trigger, serta praktikum basis data terdistribusi dengan konfigurasi replikasi antara komputer 1 dan komputer 2 Ubuntu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pencapaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.